Halo semuanya, ni hao. Jadi, pada saat bagian pertama, kita udah ngebahas tentang makna Imlek, legenda, makanan-makanan yang khas pada saat Imlek, dan juga kita sudah membahas makna-makna warna. Nah, di bagian kedua ini, kita bakal ngebahas tentang angpau, larangan di Imlek, dan juga barongsai yang paling ikonik banget deh. Kali ini aku bakal bahas tentang angpau. Jadi, apa sih sebenarnya angpau itu? Pertama, aku bakal ngebahas dari asal-usulnya terlebih dahulu. Dalam tradisi China, angpau itu disebut dengan Hung Pao. Hung artinya itu merah, Pao artinya itu package atau tas. Jadi, kalau kedua kata itu disatukan, Hung Pao artinya itu amplop merah. Tradisi angpau ini berasal dari dinasti Song. Alkisah, ada sosok iblis yang menyerang suatu desa dan seorang pun tidak dapat mengalahkannya. Kemudian datanglah seorang pemuda yatim piatu yang mewarisi pedang leluhur dan ia pun berhasil membunuhnya. Untuk merayakan kemenangannya, para tetua dan masyarakat memberinya sebuah amplop merah sebagai tanda terima kasih. Nah, itu deh asal-usul tentang angpau. Tadi kita udah tahu angpau itu artinya amplop merah. Nah, warna merah itu sebenarnya punya arti apa sih? Nah, warna merah ini memiliki arti semangat, keberuntungan, kebaikan, dan kesejahteraan. Angpau juga menjadi momen simbolis yang bisa menggambarkan kepedulian sesama manusia dan salah satu bentuk saling mengasihi. Setelah kita membahas asal-usul dan makna angpau, kita bakal ngebahas aturan angpaunya juga dong. Nah, pertama, angpau itu jumlah uangnya tidak boleh ada yang bernomor ganjil ataupun ada angka 4-nya. Karena di kebudayaan Tionghoa, angka ganjil dan angka 4 itu termasuk angka yang sial. Kedua, diberikan dari orang tua kepada orang yang muda. Dan ketiga, orang yang memberikan angpau itu tidak boleh dalam kondisi yang merangkak. Nah, itu deh penjelasan angpau dari aku. Sekarang kita lanjut ke larangan-larangan Imlek. Nah, yang kedua terdapat larangan ketika Imlek. Larangan berasal dari sebuah kata Mandarin yaitu "cing ci", itu yang berarti larangan. Nah, apa saja larangan ketika Imlek? Yang pertama, larangan untuk menggunakan baju putih dan hitam. Jadi di sini kita sangat dianjurkan untuk menggunakan baju warna merah. Kenapa baju putih dan hitam itu tidak diperbolehkan? Karena kedua warna tersebut diasosiasikan dengan kegiatan melayat dan perasaan berduka. Lalu, untuk berwarna merah, baju berwarna merah dan memasang dekorasi berwarna merah sangat dianjurkan karena dianggap dapat membawa keberuntungan tersendiri. Yang kedua, larangan untuk menggunting kuku atau rambut. Menggunting kuku atau rambut mitosnya dapat membawa sial, memperpendek umur, serta memotong rezeki selama setahun ke depan. Oleh karena itu, apabila kamu ingin memotong kuku atau rambut, kamu dapat disarankan untuk menggunting sebelum Imlek karena simbolnya akan membuang seluruh kesialan dan beban yang ada pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, larangan untuk mencuci pakaian. Pada awal tahun baru merupakan ulang tahun Dewa Air. Oleh karena itu, dengan mencuci pakaian dianggap dapat menyinggungnya. Oleh karena itu, hindarilah melakukan hal ini pada saat hari Imlek. Yang keempat, ada pantang keramas. Pantang keramas, hal ini terjadi karena ditakutkan akan membawa seluruh rezeki hilang terbawa air. Yang kelima, Anda jangan menyapu atau jangan membersihkan rumah. Hal ini kurang lebih mirip dengan pantang keramas. Kenapa? Karena dengan menyapu ditakutkan akan membuang seluruh keberuntungan dan berkat yang didapat selama Imlek untuk tahun mendatang. Sekian untuk larangan ketika Imlek dan akan dilanjutkan lagi dengan tentang barongsai.
Selanjutnya akan dibahas tentang Lion Dance, atau biasa disebut barongsai di Indonesia. Hubungan antara barongsai dan Imlek. Barongsai adalah tarian tradisional khas Tiongkok yang dipertunjukkan pada hari besar, seperti pada Tahun Baru Cina. Barongsai adalah tradisi terpenting pada Tahun Baru Cina. Menurut kepercayaan tradisional Tiongkok, singa melambangkan keberanian, kekuatan, dan keunggulan. Tarian barongsai dilakukan untuk mengusir hantu dan roh jahat, karena orang Tiongkok meyakini bahwa hantu, roh jahat, monster, dan nien takut akan suara keras. Tarian barongsai juga diyakini akan membawa keberuntungan. Bahasa Mandarin dari barongsai adalah Wu She. Legenda dari barongsai. Menurut legenda Tiongkok, pada suatu hari muncul makhluk aneh bernama Nien yang memangsa manusia dan binatang buas. Makhluk itu sangat ganas, hingga harimau pun tidak bisa membunuhnya. Dengan keputusasaan, orang-orang minta bantuan pada singa. Singa pun berhasil melukai Nien. Namun, Nien yang terluka berhasil melarikan diri, dan ia berkata bahwa ia akan membalas dendam. Setahun kemudian, Nien datang kembali. Pada saat itu, singa sangat sibuk karena harus menjaga gerbang kaisar, sehingga tidak bisa membantu penduduk desa. Maka dari itu, penduduk desa mengambil bambu dan kain untuk membuat replika singa. Dua pria merangkak masuk replika singa, berlari dan berjingkrak menghadapi Nien. Ternyata, Nien melarikan diri. Maka dari itu, pada Tahun Baru Cina, tarian barongsai dilakukan untuk mengusir kejahatan. Bahasa Mandarin dari legenda adalah Chuan Shuo. Makna warna pada tubuh barongsai. Pertunjukan barongsai selalu diselenggarakan dengan meriah. Hal ini semakin terasa karena barongsai punya tubuh yang warna-warni mencolok. Tubuh barongsai umumnya memiliki 5 warna, yang melambangkan 5 arah dan 5 unsur kehidupan. Warna-warnanya adalah putih. Putih melambangkan loga dan melambangkan arah barat. Kuning. Kuning melambangkan bumi dan melambangkan arah pusat. Hitam. Hitam melambangkan air dan melambangkan arah utara. Hijau. Hijau melambangkan kayu dan melambangkan arah timur. Merah. Merah melambangkan api dan melambangkan arah selatan. Sekian video tentang Imlek dari Divisi Bahasa. Terima kasih atas perhatiannya. Xie xie.